Shalom. So, dalam video ini saya akan mengungsikan tentang pengalaman pribadi saya sebelum dan selepas dikesan memiliki fibroid. Setiap wanita diciptakan oleh Allah secara unik dan individu. Kita tidak semua sama dan badan kita juga tidak sama. So, pengalaman ini adalah pengalaman pribadi saya sahaja dan mungkin sama dengan beberapa orang, tetapi mungkin juga berbeda dengan beberapa orang. Saya bukan dokter, sebab itu apa yang saya kongsikan di sini hanya merupakan pengalaman pribadi. Apa yang saya tahu sahaja saya akan kongsikan, dan apa yang saya telah alami sahaja yang akan saya kongsikan. Oke, yang pertama, apakah itu fibroid? Fibroid adalah tisu rahim yang tumbuh di kawasan rahim, di bahagian rahim. So, dia sebenarnya sama ada dia di luar rahim ataupun di dalam rahim. Sebuah fibroid dia melekat di kawasan rahim, di dalam atau di luar. Kadang-kadang dia terjuntai-juntai juga. So, adalah beberapa nama dia dalam fibroid ini dalam bahasa English, ya, nama-nama dia. Jadi fibroid ini dia bukan cancer, jadi itu yang berita baiknya. Jadi kalau kita mempunyai fibroid, kita akan cek juga, dokter akan cek di dalam sama ada itu ada potensi untuk menjadi cancer ataupun tidak. Dokter pakar memang tahu itu. Fibroid itu sendiri sebenarnya bukan cancer, jadi jangan takut tentang hal itu. Dia memang sangat common. Sebab dia adalah tisu rahim itu sebenarnya. Dia tisu rahim itu dan dia membesar. Ya, dia membesar di rahim kita ataupun di dinding-dinding rahim, di sama ada dinding luar atau dinding dalam. Jadi fibroid itu juga dia mempunyai size yang berbeza. Ada yang kecil saja tapi banyak melekat di dinding rahim, tapi ada juga yang besar. Kadang-kadang ada orang yang punya size fibroid itu yang sebesar buat tembikai ataupun macam golf, biji bola golf itu. Oh, baiklah. Ya, so setiap wanita yang memiliki fibroid mereka mempunyai size yang berbeda lah. Itu satu. Dan kedua, fibroid itu dia mempunyai kedudukan yang berbeza-beza. Seperti yang saya nyatakan tadi, yang kadang-kadang dia melekat di luar rahim, sebelah atas, sebelah tepi. Kadang-kadang dia berada dalam rahim juga, melekat di dinding dalam rahim itu. Jadi sama ada dia di bawah atau di atas dinding rahim itu. Ya, dinding rahim begini kan, ya, ada fibroid yang melekat di luarnya, tapi ada juga fibroid yang melekat di dalam rahim itu sendiri, tempat anak membesar itu. Jadi posisi fibroid itu berbeza-beza untuk setiap orang. Sebab itu simptom dia juga ataupun tanda-tanda dia juga berbeza bagi setiap orang. Ya. Oke, jadi itulah yang saya perlu bagi pengetahuan asas. Satu, fibroid dia bukan cancer. Kedua, dia mempunyai size yang berbeza-beza. Ketiga, dia mempunyai kedudukan yang berbeza-beza. Dia berada di kedudukan yang berbeza-beza. Jadi secara dasarnya fibroid adalah tisu rahim yang tumbuh di kawasan rahim itu. Dia tidak akan tumbuh di bahagian lain. Dia tidak tumbuh di usus. Dia tidak tumbuh di bahagian pundi kencing, tidak. Dia tumbuh di rahim saja, kawasan rahim itu, sama ada di luar atau di dalam. Tetapi karena rahim itu berada di tengah-tengah, ya, bila dia tumbuh membesar, sama ada dia kecil tapi banyak ataupun dia membesar, semua itu memberi kesan kepada organ-organ yang lain juga, seperti pundi kencing, usus perut,
Ya, so itu semua ada kesannya, karena kesan sampingan dialah, karena pembesaran fibroid itu kan itu boleh menulak organ-organ yang lain. Ya, so itulah pengetahuan asas yang kita perlu tahu sebelum kita masuk selanjutnya tentang pengalaman pribadi saya. Ya. Kedua, apakah punca fibroid? Saya pun search di internet, apakah punca fibroid? Tapi kebanyakan di internet itu memberitahu tidak tahu apa puncanya. Dan apabila saya jumpa dokter, ada 3 dokter saya jumpa, saya tanya mereka soalan yang sama. Apa sebenarnya punca fibroid ini tumbuh? Dan dokter juga mengatakan, saya pun tidak tahu. 3 dokter mengatakan, tidak tahu. Jadi, untuk saya, sebab kalau kamu adalah seperti saya yang aktif bersukan, aktif bersenam juga, jaga pemakanan juga, saya jaga pemakanan diet ya, semua saya jaga, ada healthy lifestyle lah kan. Kamu mesti tertanya-tanya lah, kenapa, di mana salah gaya hidup saya? Kenapa saya mempunyai ini? Kenapa saya memiliki fibroid? Sedangkan cara pemakanan saya jaga dengan sehat, gaya hidup saya jaga dengan baik, dan saya aktif bersenam juga, saya tidak overweight, pun saya ada fibroid. Begitu, kalau kamu adalah seperti saya yang aktif dan juga mempunyai diet yang seimbang, kamu mesti tertanya-tanya juga di mana salahnya. Kenapa kamu memiliki fibroid? Dan itulah juga pertanyaan saya. Tetapi sejauh yang saya tahu, dokter mengatakan mereka pun tidak tahu, jadi saya juga tidak tahu. Kalau dia tumbuhlah itu. Jadi setiap wanita, kita mempunyai risiko yang sama ada usia yang sudah tua ataupun masih muda. Tapi menurut Purata, mereka yang memiliki fibroid, kebanyakan yang berumur 30 tahun ke atas lah, terutama 40-an ke atas. Tetapi tidak mustahil juga berlaku kepada orang yang muda, seperti 20-an, begitu. So, itu yang saya dapat tahu. Apakah tanda-tanda fibroid? Seperti yang saya katakan tadi, setiap wanita diciptakan oleh Allah itu unik. Jadi respon tubuh kita ini juga terhadap setiap penyakit mungkin berbeza-beza. Oleh sebab itu, tanda-tanda fibroid juga berbeza-beza. Sebab kan tadi saya katakan, tanda-tanda itu sebenarnya bergantung kepada di mana posisi fibroid itu berada. Dia di luar rahim kah? Dia di dalam rahim kah? Dia kecil-kecil kah? Dia besar kah? Itu semua mempengaruhi tanda-tanda yang akan dialami oleh setiap penghidap fibroid itu. Jadi ada pelbagai jenis tanda-tanda lah. Tapi yang pastinya hampir sama, ada ramai orang yang punya tanda-tanda yang sama, seperti pendarahan yang banyak ketika haid, sembelit, ada juga yang sakit belakang. So itu tanda-tanda yang asas yang biasanya orang alami lah. Jadi bergantung kepada size fibroid itu, kedudukan fibroid itu, dan juga tubuh badan wanita itu, tanda-tanda itu tidak sama kepada setiap orang. Ya, dan apa yang akan saya ceritakan di sini adalah tanda-tanda awal yang saya alami sebelum saya kesan yang saya memiliki fibroid. Bahkan saya sendiri sebenarnya belum tahu lagi tentang nama fibroid itu. Saya tidak pernah search tentang fibroid sebenarnya. So saya tidak ada idea tentang itu. Sebab itu kesan-kesannya juga saya tidak tahu pada awalnya. Oke, sekarang masuk dalam pengalaman pribadi saya tentang tanda-tanda awal fibroid. Sebelum saya tahu saya dikesan ada fibroid, ya. Pada tahun 2017 dan 2018, 2 tahun itu,
Apa yang saya rasa adalah saya kerap kencing. Kecil. Kadang-kadang saya mau kencing, tapi bila saya sudah kencing, sedikit saja keluar. Jadi saya pikir itu adalah tanda-tanda awal saya menghidap penyakit buah pinggang. Saya banyaklah minum air untuk cuci kan, minum air kelapa lagi konon. Tapi sama juga masalahnya. Itu pertama. Kedua, saya mempunyai masalah sembelit. Kan saya kasih tahu dari awal tadi yang saya mempunyai gaya hidup yang sehat juga, pemakanan saya itu seimbang. Jadi kalau sayur-sayuran dan buah-buahan itu saya memang makan. Tapi yang saya herannya, saya mempunyai masalah sembelit. Bila saya masuk tandas untuk membuang besar tuh kan lama betul dia keluar. Itu adalah tanda-tanda yang saya alami. Tapi saya tidak terpikir bahwa saya ada penyakit waktu itu. Saya tidak terpikir langsung. Saya pikir waktu itu hanya macam perkara mungkin saya kurang minum air, mungkin saya kurang makan buah-buahan, sayur-sayuran. Waktu itu saya pikir begitu. Sebetulnya saya perbaiki lagi saya punya diet itu pada masa itu. Jadi 2 tahun seperti itu saya tidak mengalami apa-apa sakit. Tidak ada sakit pinggang kah, perut kah, tidak ada segugut juga. Haid saya teratur. Semuanya perfect. Cuma saya ada masalah kerap kencing dan juga sembelit. Terutama apabila saya senaman. So, apabila saya bersenam, saya jogging, saya macam mau keluar, saya cepat-cepat pergi tandas. Tapi bila saya pergi tandas, dia keluar sikit-sikit. So, itu adalah tanda-tanda yang saya telah mulai heran dengan perubahan tubuh badan saya pada masa itu. 2017 dan 2018. Kemudian 2019 itu apa yang saya rasakan adalah saya sudah mulai merasa ada suatu ketulan di dalam tubuh saya. Maksud saya di bahagian perut saya. Dan terutama ketika datang haid, saya merasa ada seperti ketulan di situ. Tapi kecil. Dia kecil saja, dan saya sudah mulai berpikir kenapa. Kan kita ini sebagai wanita ataupun siapa saja, kita tahu bahwa kalau ada perubahan dalam tubuh badan kita ini. Ya. Jadi saya sangat sensitif dengan perubahan itu. Saya tertanya-tanya, apa di dalam perut saya ini kenapa macam ada ketumbuhan begitu. Tapi herannya tidak sakit. Tiada sakit, dia cuma itulah ada sesuatu yang tumbuh di sana. Dan saya sangat heran waktu itu. Jadi saya berdoa. Sebenarnya saya sudah berdoa dari 2017 itu tentang kesembuhan itu. Saya tidak tahu, walaupun saya tidak tahu apa itu, tapi memang saya sudah berdoa juga tentang hal itu. Minta Tuhan sembuhkan dan juga nyatakan kepada saya apakah itu. Dan saya tidak pergi jumpa dokter. Saya tidak merasa sakit juga. Jadi saya abaikan saja. So, kalau kamu tengok saya punya gambar ini tahun 2019. Kalau kamu tengok, kamu tidak akan nampak apa-apa perubahan yang ada sesuatu benjolan di situ, tidak ada. Apalagi saya senaman, kamu tengok. Kalau kamu nampak kan macam tertanya-tanya apa sebenarnya masalah di badan kamu, sebab tidak kelihatan menonjol yang ada benjolan. Tapi saya boleh rasa itu karena saya baring. Apabila saya baring, saya dapat rasa, dan saya sentuh perut saya dapat rasa ada sesuatu tumbuh di situ. Tapi bila saya tengok badan saya di cermin, oke juga. Ya, so saya tidak kisah sangat waktu itu 2019. Saya merasa sangat heran. Dan saya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertanya kepada Tuhan, apakah ini? Apakah sakit saya ini? Apakah masalah dalam badan saya? Tolong sembuhkan saya dan tolong bagi hikmat kepada saya. Beritahu saya apa dia.
tapi saya tidak pergi jumpa dokter. Oke. Kemudian pada keesokan harinya saya dapat messenger dari seseorang bahwa dia bermimpi tentang saya, dan dalam mimpinya itu saya meninggal dunia ketika membuat pembedahan di dalam pembedahan perut, karena saya ada masalah di dalam perut saya. Itu dalam mimpi dia, dan saya sangat terkejut. Dalam pikiran saya, apakah ini dari Tuhan ataupun apa, tapi saya berterima kasih kepada dia lah. Dan saya pikir waktu itu saya anggap itu mungkin dari Tuhan bagi amaran kepada saya untuk tidak buat pembedahan. Kan saya tahu sudah ada masalah dalam perut saya, dan saya tidak ada begitu siapa-siapa yang saya mempunyai masalah itu. Tapi tiba-tiba dia hantar message itu, dan saya pikir itu adalah pengesahan daripada Tuhan ataupun peringatan daripada Tuhan supaya saya tidak buat pembedahan. Apa-apa penyakit dalam perut saya tidak perlu buat pembedahan. Nah, kemudian pada tahun 2020 saya cuti ke Sabah. Saya pergi ke Sendakan, dan saya ambil masa waktu itu untuk pergi cek buat pemeriksaan di klinik, dan saya buat ultrasound. Kemudian klinik dokter mendapati bahwa saya mempunyai 2 biji fibroid. Oke. Yang satu sudah besar, tapi yang itu masih kecil. Dan saya langsung tidak sadar yang ada 2. Sebab yang saya dapat rasa itu hanya 1. Tapi dalam ultrasound itu ada 2. Jadi dokter di klinik itu tulis surat kepada saya untuk dibawa ke hospital untuk buat pembedahan, temu janji pembedahan. Dan saya pergi di sana. Jadi apabila saya pergi, dia sudah buat temu janji kepada saya untuk buat pembedahan. Tapi kamu tahu apa yang telah saya lakukan? Saya tidak pergi. Sebab satu, saya ada alasan kenapa tidak pergi. Satu, dia punya temu janji untuk buat pembedahan itu sama tarik dengan flight penerbangan saya balik ke Thailand. Oke. Kedua, saya ingat mimpi orang yang hantar message dengan saya itu. Terus saya pun, itu pemikiran saya lah. Tapi juga karena temu janji itu sama tarik dengan saya punya flight untuk balik ke Thailand. Kan saya tidak begitu siapa-siapa tentang masalah kesehatan saya. Jadi kalau tiba-tiba saya mengatakan saya tidak balik Thailand karena saya buat pembedahan, macam tidak sepatutnya dilakukan lah. Jadi saya balik Thailand lah, dan saya tinggalkan temu janji itu. Saya tidak kasih dokter, saya tidak datang pergi hospital. Oke, itu tahun 2020. Dan keadaan saya waktu itu, kesehatan saya sudah semakin berat sebenarnya, karena saya sudah mulai, ini kali saya bukan lagi kerap mau kencing, tapi saya mulai susah mau kencing, susah juga mau membuang air besar. Jadi kedua-dua ini, penghadaman dan pencernaan saya itu kan ada masalah sudah. Kemudian 2020 itu COVID datang pula. COVID-19 datang, so semua orang isolation, dan saya stay di rumah 1 orang. Pada waktu itulah saya ada banyak masa untuk buat research tentang fibroid, dan saya dapat lihat apakah makanan ataupun diet yang sesuai untuk shrink ataupun kecutkan tu fibroid. Jadi saya search lah, dan inilah datanglah semua dia punya diet itu, minum gitu, makanan yang kau boleh makan, makanan yang tidak boleh kau makan. Itu semua saya baca dan saya tengok dalam video juga, YouTube juga. Jadi 2020 itu sampai 2021 itu saya penuh informasi research tentang fibroid punya cara diet, dan saya lakukan. Kan saya diam di rumah saja, jadi cara pemakanan saya itu sangat healthy. Saya ikut pemakanan yang diarahkan itu melalui pengalaman orang lain, bahwa apabila mereka makan seperti ini, fibroid itu boleh kecut.
Jadi saya buat itu. Tapi yang saya heran, saya tidak seperti itu. Saya tertanya-tanya juga, di mana silapnya? Di mana silap saya? Kenapa saya tidak mengalami perubahan seperti orang lain? Jadi kembali kepada perkataan saya yang dari awal itu, setiap orang mempunyai tindak balas dalam badan kita berbeza. Ini saya ikut cara pemakanan untuk shrink fibroid itu kan, untuk kasih kecut fibroid itu. Tapi saya dapati fibroid dia sangat agresif. Bukan pula dia mengecut, bahkan dia membesar dengan cepat. Saya pun terkejut. Dari yang tidak dapat rasa, tiba-tiba saya dapat rasa 2 sudah. Dan saya boleh rasa macam besar itu. Besar betul, saya rasa. Tapi kalau dalam gambar memang kamu tidak nampak lah. Saya tidak tahu bagaimana tidak kenampakan dalam pemakaian saya. Tapi sebenarnya memang besar. Dan ya, itulah. Jadi 2020 sampai 2021 saya mempunyai diet yang sehat juga sebenarnya. Karena saya mau kasih kecil tuh fibroid saya. Bahkan saya pernah puasa 21 hari, tidak makan, tidak minum. Pun bukan pula dia mengecut, dia agresif. Kecil hati juga lah saya. Kenapa saya tidak sembuh? Kenapa tidak dikejutkan? Tapi semakin besar pula. Jadi itulah pengalaman saya setelah diketahui memiliki fibroid. Oke. Dan masuk kepada tahun 2022. Nanti kita akan sambung ke part yang kedua. Karena tidak mau video yang terlalu panjang. Ya. Jadi terima kasih untuk kamu semua. Sampai di sini saja. Kalau kamu mengikuti perkembangan yang selanjutnya, pengalaman saya, sila tekan subscribe dan juga tekan notification bell dia itu supaya kamu akan tahu bila saya upload lah, ya. Bye untuk sekarang.